What's up my friends? Baik di Twitter dan kayak Gaskus Daily Vlog. Hari ini kita mau bikin Q&A 50 pertanyaan. Di belakang kamera ada Mas Dani dan juga ada pacarku Nadia yang akan bawain pertanyaan dari kalian. Oke, kalau gitu kita mulai. Ini adalah Q&A versi atau edisi kangen sama Gazelion. Udah lama nggak ketemu, kita udah pernah meet and greet, bukber dulu di vlog-vlog sebelumnya, kalian pasti udah tahu. Nah sekarang karena situasi dan kondisi kita cuma bisa ketemu secara online lewat Q&A ini. Oke, aku akan langsung jawabin pertanyaan yang udah kalian kasih. Nadia, pertanyaan pertama, let's go. Dari Darren, seberapa kangen sih abang sama kita Gazelion yang terus mendukung abang? Bus, kangennya itu sampai nggak ketampung ya. Karena sebelum ini kita sering banget nonton bioskop bareng, ada acara bukber juga, meet and greet. Kalau aku lagi keluar kota, aku pasti meet and greet sama kalian. Wah, pokoknya itu bener-bener yang udah lama nggak dilakuin gitu. Nanti kalau misalkan keadaan sudah membaik, kita akan lakuin lagi ya. Dari Benny, kapan bang buat sebuah video di YouTube penjelasan mengenai kripto? Aduh, penjelasan mengenai kripto kalau di channel Lauren Rando ini agak out of context karena penontonnya nggak semua umurnya yang siap untuk bermain di aset-aset seperti itu. Tapi aku akan bikin mungkin workshop gitu ya nanti ke depannya. Kalau workshop kalian masih ikut, oke? Next. Dari Arvenia, definisi sukses menurut Bang Rando itu seperti apa? Wah, pertanyaannya berat ya. Definisi sukses menurut aku adalah di saat kita bisa ngelakuin apa yang kita mau dan kita happy ngelakuinnya gitu. Jadi nggak ada toloknya nggak tolok. Tolok ini. Tembolok ini. Nggak ada tolak ukur secara angka atau finance-nya gitu. Kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kamu happy dan kamu bersama orang-orang kamu happy, itu udah sukses menurut aku. Asik. Iya sih bener sih. Iya kan? Setuju. Apalagi yang dicari dalam hidup? Iya bener. Dari Daniel Setiawan, kapan upload tutorial beatbox lagi? Kapan ya? Masalahnya aku belum tahu mau upload tutorial apa. Jadi kalian kasih saran juga tutorial apa yang kalian mau. Soalnya semua tutorial yang berhubungan dengan beatbox kayaknya di channel Jakarta Beatbox udah aku bikinin. Oke? Dari Surya, lapar bang. Ini masakin. Oke. Datang ke sini nanti kita masakin. Dari Alden apa Alden nih? Ya. Bang, kenal gue kagak, murid beatbox lu dulu, kangen nih, senggol dong, aw. Terakhirnya nggak enak. Senggol dong, aw. Belum disenggol aja udah aw, ya kan? Muridku terlalu banyak sih. Ini salah satunya di belakang. Ya, tapi aku pasti inget lah kamu. Kamu kan yang itu kan Yang itu. Enggak kan, aku memang muridnya terlalu banyak. Terus aku juga nggak hafal nama. Tapi kalau muka aku pasti inget. Aku memang begitu dari dulu. Tapi ini bisa jadi dia ngaku-ngakunya murid beatbox padahal bukan. Ya kan? Iya, bisa jadi. Biasanya aku dites. Orang bukan bang ya, gitu nanti. Pokoknya kalau aku ngeliat muka, aku pasti tahu yang mana yang murid aku. Soalnya yang ngajarin bukan aku. Itu dah. Iya. Kalau yang ngajar aku, Takut. kalau yang ngajar sekolah beatbox aku, muridnya pada takut, nggak tahu kenapa. Padahal kan aku nggak suka marah kan? Jangan. Dari Boy Davien, bang inget gak murid beatboxmu yang dulu dibilang tulisannya kayak ceker ayam? Cuma mau nanya Gazel Beatbox School bakalan ada lagi gak? Yang kayak ceker ayam banyak. Seperti tadi aku bilang, aku sama nama aku kurang hafal. Tapi kalau ngelihat wajah, aku inget. Karena aku adalah anak DKV, anak seni. Jadi memang secara otak kanan, desain, gambar, aku lebih gampang inget daripada huruf dan angka, matematika, akuntansi. Itu kekurangan aku di situ, otak kiri gitu ya. Sekolah beatbox akan buka lagi kalau misalkan keadaan juga sudah pulih. Kalau sekarang tatap muka nggak bisa. Gimana ya, bisa dibilang harus ketemu langsung kalau beatbox kayak gitu. Tapi kemungkinan kedepannya pasti ada. Oke. Dari Moses, Mas Rando tiap hari mandi gak? Ya mandi lah. Masa nggak mandi? Kalau nggak mandi Dani dong. Dani aja mandi. Dani aja mandi. Danger yang nggak mandi. Nggak mandi setiap hari. Setiap hari. Sebulan sekali. Soalnya apa? Mandinya mahal. Pelan. Mas itunya. Sekarang kopel lagi tuh mandinya. Mandinya sekarang couple 2. Mantap kali. Itulah kalau mau punya anjing harus siap secara finansial. Ikut ke Indo Crypto Nation. Dari Dwiki, battle beatbox yuk bang sama Gazelion. Wih. Wedi. Ini jujur ya, aku sering mimpi battle beatbox. Tapi kalau aku lagi mimpi battle beatbox, itu mulutnya itu nggak mau digerakin. Jadi kayak pas di mimpi itu kayak nggak keluar gitu. Kok bisa Sebel. gitu ya? Ya makanya
Terus di mimpi jadi kebawa ke kenyataan. Tapi kalau kamu ngajak battle beatbox, aku pasti selalu siap dong. Lihat dong, aku bikin video battle beatbox, view-nya, wih, dikit. Sedih amat. Banyak dong, aku bikin battle beatbox itu view-nya banyak. Nanti aku bikin lagi sama kamu. Dari Bayu, Bang, penemu penggaris dulu pas bikin penggaris ngukurnya pakai apaan ya? Duh, diajak mikir gini nih. Bener juga lu. Iya ya. Satuan ukurannya dia patokannya dari mana gitu ya? Iya juga ya. Dia taunya dari mana gitu ya? Penemu jam berapa? Oh, iya juga ya. Tambahin tuh. Bener juga. Bikin mikir nih. Siang-siang. Lapar kan? Lapar Bang. Ya orang kalau mikir kan lapar ya. Oke, next. Dari Ezi, kalau COVID udah reda bakal ada meet up lagi nggak? Oh ya pasti dong. Kalau COVID udah reda, bakal ada meet up lagi. Aku dari semenjak awal bikin meet and greet aja, yang datang 3.000 orang gratis nggak dipungut biaya. Itu gedung aku sendiri yang sewa. Tim semua ready. Alat-alat, sound system, panggung. Semua aku dan timku dan keluargaku yang sediakan tanpa memungut biaya sepeser pun dari Gazelion. Kalau nggak percaya, lihat videonya masih ada. Itu satu Bellagio Mall. Itu lantai 1, lantai 2, lantai 3 full penuh. Semua vendor, makanan dan minuman, restoran sold out gara-gara ada acara meet and greet itu, dan Gazelionnya nggak dipungut biaya. Tepuk tangan dong. Keren. Di saat itu keren banget. Keren ya. Keren banget. Dalam ajaran yang aku pelajari, kita dalam hidup itu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dan harus mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kalau kita difitnah, kita dijahatin, itu kita harus membalasnya dengan kasih. Dari Amalia, selama pandemi COVID-19, pola hidup sehat yang abang jalanin itu yang seperti apa? Bo. Dan mengisi kesibukannya dengan apa? Kalau rahasia sehat aku, pertama, yang pasti aku mangan terus. Betul sekali. Soalnya kalau kita makan, kita suka kuliner gitu ya, hati dan mood jadi naik gitu, jadi bahagia. Karena hati yang bahagia adalah obat. Pertama itu. Tapi makannya juga harus yang bagus ya, yang sehat. Kalau makan daging yang fresh, masak sendiri, bukan daging olahan, bukan yang pakai pengawet. Setiap pagi ngejus. Kalau kalian buka Facebook, mama, tante, bapak kalian, itu pasti pernah lihat video aku yang aku sama yang aku belanja di pasar, belanja sayuran untuk di jus. Itu setiap pagi. Terus habis itu juga nge-gym, olahraga. Walaupun gym tutup, bisa di rumah. Aku suka ngajak jalan anjing, jalan-jalan, dan yang terakhir berjemur. Berjemur itu harus banget. Itu semua aku lakukan. Dan aku nggak usah berjemur juga. Aku sering ke pantai, sering ke laut. Jadi sering kena matahari. Itulah tips sehat aku. Dan aku selalu sehat, nggak pernah tumbang. Dari Livanya, Bang, kalau dikasih kesempatan buat muter ulang waktu, mau balik ke momen mana? Atau apa yang ingin diperbaiki atau dihilangin? Aku selalu bilang, ini pertanyaan udah banyak banget, dan aku sebelum ditanya pun aku udah selalu bilang, kalau bisa muter balik waktu, aku akan jalanin hal yang sama yang terjadi di hidup aku. Dan aku nggak ada yang mau aku ulang, nggak ada yang mau aku rubah, nggak ada yang mau aku apapun gitu. Misalnya aku balik ke masa kecil aku akan jalanin lagi hidup aku yang aku pernah jatuh, pernah kena cobaan, pernah rintangan, karena disitulah kita berkembang dan jadi kuat dan jadi dewasa. Iman kita ditempa, kesabaran kita ditempa, keikhlasan kita ditempa, dan kita suatu hari siap untuk jadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Karena pemimpin yang baik itu adalah yang belajar dari pengalaman dan kesalahan dan mengutamakan ternyata kasih ya, bukan arogansi, bukan kesombongan, bukan power, bukan kekasaran, bukan ketamakan, bukan jago marah, bukan jago berantem, tapi yang mengasihi dengan tulus. Itulah pemimpin alpha male yang sebenarnya, dan itu aku pelajari selama hidup aku berjalan sampai detik ini. Bener nggak? Betul. Betul ya? Setuju ya kalian ya? Setuju. Oke. Dari FICC, Bang, Obat. apa yang bikin lu selalu semangat dalam hal apapun? Kalau selalu semangat itu nggak bisa dijelasin. Ya aku begitu aja. Ngerti gak sih? Aku nggak pernah nggak semangat gitu. Aku selalu semangat. Bahkan kalau misalkan aku ngelihat orang lagi rebahan, tiduran, ayo bangun beraktivitas. Bener nggak? Abis itu dia tidur. Tapi intinya aku selalu semangat dari sananya. Mungkin karena juga mindset, mungkin, atau bisa jadi gaya hidup, gaya makan. Makananku soalnya juga selalu sehat. Aku pakai garam Himalaya, bahan makanan yang natural, organik. Terus kegiatan aku juga, aku banyak olahraga, banyak outdoor, banyak ke laut, ke alam, kena matahari, punya anjing, dan dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku dan aku sayang sama mereka. Gitu, orang-orang yang positif mindset dan positif heart gitu, yang hatinya baik. Itu semua bisa didapatkan kalau kita juga deket
sama Sang Pencipta. Karena itu berkat ya. Berkat itu nggak mesti materi. Berkat itu nggak mesti uang. Berkat itu bisa lu ditaruh di lingkungan yang orangnya suportif dan cinta sama lu, itu udah berkat banget. Karena itu nggak dimiliki oleh semua orang, bener nggak? Tuh. Dan di saat kita punya kayak gitu, keluarga yang mencintai kita, tim yang mencintai kita, tempat dan rumah dan juga fasilitas dan binatang peliharaan yang lucu, yang gemes, itu semua jadi satu. Itu adalah namanya God's grace atau berkat dari Tuhan. Itu yang bisa ngasih cuma yang di atas, kayak gitu ya. Makanya semangat jadinya kayak gitu. Oke? Jangan lupa juga berdoa tuh supaya bisa kayak gitu. Dari Wesley, Bang, apakah Jakarta Beatbox bakal ada meet and greet di Batam? Wow, kita pernah ke Batam loh, Jakarta Beatbox tahun 2015 kayak gitu. Tapi next time kalau kita ke Batam, aku akan bikin meet and greet, kita makan bareng di seafood Barelang atau Barelang? Terus di komen, aku lupa. Pokoknya itu seafood enak banget. Di bawah jembatan gitu, dia jadi ada kayak rumah apung gitu, ada kolam ikannya. Itu di situ seafoodnya fresh banget. Dari Aryani, Bang mau nanya bagaimana cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri? Kalau percaya diri itu aku nggak ada tipsnya. Jadi just do it aja. Ngerti nggak sih? Iya benar. Iya, hajar aja. Berlatih di depan kaca, di depan cermin. It works sih. Atur nafas, itu juga it works sih. Tapi yang aku lakukan adalah just do it. Misalnya, ngomong di depan publik atau kamu masih sekolah terus kamu disuruh bawain sebuah presentasi. Maju aja. Udah gini. Salah atau bener itu belakangan. Di saat kamu udah berani maju, di saat kamu udah berani melakukan sesuatu, itu kamu udah win di situ. Karena nggak semua orang berani gitu. Jadi untuk just do it, untuk pede, itu langsung aja. Nggak usah mikir, nggak usah banyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir malah nggak jadi. Just do it. Nanti lama-lama sekali berhasil, 2 kali udah biasa, 3 kali udah kayak makan sehari-hari. Terus akhirnya apa? Jadi pribadi yang pede. Karena yang namanya leader, yang namanya pemimpin di perusahaan, di universitas, di sekolah, itu adalah orang-orang yang pede dan punya pengalaman itu. Ya, jadi itu karena udah terbiasa aja. Dari Franz, gimana cara agar nggak sombong, Bang? Ini yang juga menjadi tantangan buat aku. Dan aku masih belajar pun sampai sekarang. Yang paling ngebantu aku adalah yang tadi, dikelilingin sama orang-orang yang suportif. Karena nggak semua orang punya itu. Orang-orang atau lingkungan yang suportif, yang kalau kita salah, kita sombong, kita lagi jatuh, itu dinasehatin, dikasih tahu, ditegur. Bukannya dihianatin, habis itu diomongin. Kenapa kompak? Jadi kan kalau misalkan memang orangnya baik sama orang, dia nggak mungkin ada baik ke satu dan jahat ke satu. Bener nggak? Iya. Nih ya sekali lagi ya. Orang kalau beneran baik, dia nggak mungkin baik ke A dan jahat ke B. Dia pasti ya ke A baik, ke B baik, ke C baik. Apapun salahnya si A, si B, dan si C. Si A jahat, dia tetap baik. Si B bodoh, dia tetap baik. Si C mengkhianati dia tetap baik dan nggak bales. Itu orang baik beneran. Nah, makanya kita untuk dikelilingin sama orang-orang seperti ini yang baik, itu adalah sebuah berkat gitu ya. Tadi aku bilang kan dari Tuhan, itu susah. Makanya kalau kamu punya orang-orang seperti itu, jaga. Dan kalau kamu tidak di lingkungan seperti itu, ya tinggalkan. Kayak gitu. Nanti kamu bisa berkembang. Apa ya, besi menajamkan besi gitu. Manusia mengasah manusia yang lain. Saling mensupport, saling ngajarin, saling ngasih tahu, saling bertumbuh bareng. Ya, jadi kapak nggak bisa sama kayu. Belah. Kayunya kebelah, kapaknya tumpul. Misalkan aku kapak, nah dia kayu, atau kebalikan. Nah dia kapak, aku kayu. Kalau kita bersatu, kapaknya tumpul karena dipakai buat kayu, kayunya kebelah jadi 2. Kapak harus sama batu pengasah. Kapaknya jadi tajam, batu pengasahnya jadi berguna. Kayak gitu. Jadi harus ada hubungan simbiosis mutualisme di lingkungan. Berat banget coy. Kadang aku mau ngomong hal-hal kayak gini tuh inget adik-adik yang nonton gitu. Terlalu berat. Tapi nggak apa-apa, ini karena ini yang nanya juga mungkin udah kuliah kali ya, udah. Soalnya Gazelion itu nggak semuanya masih ABG, ada yang udah berkeluarga juga, ada yang udah ibu-ibu juga, kayak gitu. Dan terdiri dari beberapa umur. Dari Dio, Bang, bagaimana caranya biar kita good looking? Waduh, kalau cowok ya, pertama rambut sih kalau cowok. Rambut itu harus rapi. Pakai potongan yang undercut, terus habis itu yang sampingnya itu ada gradasinya. Itu bikin cowok tuh kelakiannya, kemacoannya, kerapihannya itu bertambah. Terus habis itu juga perawatan nggak usah sebenarnya. Dress good aja. Dress good tuh dalam arti gua pakai kaos, ini kaos Ramayana yang 50 ribuan lagi diskon, beli 3 pego gitu. Beli 3 100.000. Tapi kalau yang make pede, yang make rambutnya bagus, terus habis itu juga pembawaannya, badannya tegak, bagus-bagus aja, nggak mesti branded loh kalau misalkan mau look good. Yang penting kalau udah belel, itu buat bajunya buat tidur aja. Terus habis itu juga gaya berdiri, itu penting banget. Aku selalu sebel sama tim aku nih, kalau misalnya ada yang bongkok gini, harus selalu tegak. Jadi posisi harus selalu tegak, badan harus selalu tegak. Apalagi ya,
Udah sih itu doang. Kalau cowok itu rambut, baju, pakaian, dan juga postur tubuh, gaya berdiri. Dan yang terakhir ya nge-gym gitu. Aku nih kalau nggak nge-gym, buset aku mungkin udah Sesofa ini. sesofa ini. Iya, betul. Karena aku balik ke pertanyaan pertama, jawabannya kan adalah aku sering makan karena bikin happy. Jadi aku nge-gymnya juga lumayan keras. Dari Brizi. Wih, Bang, gak lanjutin konten otomotif lagi bang. Wow. konten otomotif sih aku jujur suka ya otomotif. Aku tuh dari dulu punya cita-cita. Kamu tahu kan cita-cita aku apa otomotif? Iya. Apa? Mobil. Bukan. Oh. Apa? Montir. Hah? Montir? Kok jadi montir? Kok jadi montir? Bukan. Aduh, fan. Pokoknya fan. Itu salah satu ya, tapi bukan yang nomor satu. Oh. Yang gampang tercapai sebenarnya bisa, cuman aku tahan-tahan. Aku mau punya satu ini. Mobil. Bukan. Itu udah dapat. Oh, Apa? mobil. Enggak. Oke. Kamar Enggak. fan bukan sih? Bukan camper van. Tapi itu salah satu juga, tapi yang nomor one ini. Aku udah sering ngomong kok, ingat gak? 1, Mancing ya? 2, 3, apa? Mancing. Salah. Nggak tahu. Aku pengen punya Ninja 250. Oh iya deh. Aku pengen punya Ninja 250 guys. Kayaknya kalau dibawa di Bali tuh enak banget. Jalanannya soalnya kosong luas. Dari dulu aku cita-cita anak SMA tuh kalau bawa Ninja 250 tuh kan ganteng banget gitu ya. Nggak ada gitu pada zaman SMA yang bawa Ninja 250 di tempat aku. Jadi ngelihat orang bawa Ninja 250 tuh kayaknya mupeng banget. Dari aku SMA sampai sekarang aku belum beli. Yang dapatnya malah CBR. Bukan dapetnya malah CBR. Karena waktu itu entah gimana pokoknya mirip sama Ninja juga gitu. Oh. Ternyata pas dipakai nggak Nah, iya nggak feel. nggak feel gitu. Pasti. Nggak usah yang ini deh yang H2 apa Ninja apa. Iya. Ninja 250 tuh aku dari dulu pengen gitu. Iya, iya, Nanti kalau suatu hari aku beli, nanti kita review bareng-bareng apakah emang itu motor yang impian, karena cc-nya besar tapi harganya juga nggak terlalu gimana. Ya mungkin harganya tinggi gitu ya. Tapi dibandingkan sama yang lain gitu loh. Dan gantengnya itu dapat banget. Sekarang kan motor R25 itu kan udah keluar yang kayak Ninja. Tetap aja orang yang nggak ngerti kalau misalkan ngeliatin Ninja ya, Iya, tetep ya Ninja nggak bisa. juga. Jadi Ninja 250 tuh tetap di benak orang tuh Ninja. Kalau belum Ninja 250 mau moge kayak apa? Kok bukan Ninja gitu? Atau bahkan dibilangnya ini Ninja ya gitu. Nanti ya. Dari Siska. Call. Ya. Lu sehari makan berapa kali bang? Gue yakin lebih dari 3 kali deh. Aku sebenarnya makan 3 kali sehari. Tapi Porsinya. Betul sekali. porsinya kayak sekali makan kayak 2 kali. Iya. Nggak tahu kenapa ya. Di Bali makanan enak-enak pak. Udah itu dia. Parah, enak-enak makanan di Bali tuh. Beda deh. Bumbunya Bali, bahannya di Bali, cabenya, sayurnya, berasnya itu beda sama yang ada di Jakarta. Kalau kamu makan cabenya di Bali itu pertama kecil-kecil, tapi pedesnya minta ampun. Ya, sayur itu di Bali tuh seger-seger dan itu yang tanpa ya mungkin pakai pestisida, cuma aku bisa ngerasain ini tuh seger banget sampai uletnya aja masih ada. Uletnya aja masih di situ. Hi world. Pas kita lagi bersihin ada ulet gitu kan. Orang kan, ih ulet. Aku malah, Oke segernya. wah mantap nih sayur aja sampai ulet masih bertengger gitu. Ulet yang makanin daun ya. Itu kan artinya memang sayurnya seger banget dan dagingnya, wih. Lapar lagi. Next. Dari Rafa. Emang kagak Adik gue nih. Bukan, beda. Emang kagak capek Jakarta Bali PP? Wah. PP. Kasih tahu Beb. Ya capek lah. Capek lah. Nanya lagi. Mikir 20 jam lebih nyetir. Tapi ya namanya kita punya passion kan, seru, suka berpetualang. Daripada pacaran atau daripada ini di rumah doang, Cipinang Kelapa Gading. Aku lagi ngecengin mantannya Nadia Lu guys. juga bisa nih. Iya, jadi Nadia nih sebelum sama aku pacaran jalan-jalannya cuma Cipinang Kelapa Gading gitu. Ada jauhan dikit Cipinang CP. Cipinang CP. Kalau sama aku jalan-jalannya langsung aku ajak, ayo kita besok ke Bali. Anjay. Di Bali kita kelilingin semuanya, ya kan? Sampai keluarga kamu juga pengen ya diajak jalan-jalan sama aku di sini. Next. Dari Nanda Putri. Mas. saya mau tanya. Mas, saya hamil. Tahu kan yang prank di TikTok tuh? Yang di eskalator lagi di mall, orangnya nelfonin. Teriak, "Apa? Kamu hamil?" Aduh. Terus orang yang di eskalatornya gitu
minggir gitu. Mas, saya mau tanya, kenapa Mas Rando lebih memilih tinggal di Bali ketimbang di Jakarta? Apa suka dukanya tinggal di Bali? Gini, aku tinggal di dua-duanya. Jadi aku di Jakarta juga untuk kerja, di Bali juga untuk singgah. Iya betul. Betul sekali. Dua-duanya harus punya tempat kalau dalam keadaan seperti ini, karena nyari uang itu enakan di Jakarta. Tapi hidup kualitasnya lebih bagus di Bali. Udaranya, makanannya, lingkungannya, alamnya lebih bagus di Bali. Jadi memang kita harus punya tempat satu di luar Jakarta. Gitu. Aku pilih di Bali karena aku kalau nggak punya rumah di sini, aku akan habis duitnya untuk bayar hotel. Karena aku pasti sebulan sekali ke pantai, nembak ikan, mancing, bakar ikan, naik gunung. Karena itu memang passion aku gitu ya. Jadi aku passionnya alam. Kalau mungkin cowok-cowok lain passionnya ada yang main golf, ada yang otomotif. Aku passionnya itu adalah yang bermain ke alam dan yang berhubungan dengan laut dan ikan kayak gitu. Dari Daniel, Bang lu sehari kentut berapa kali? Oh itu udah unlimited tuh. Pernah aku sekali kentut. Aku tahu Bang mau ngomong yang mana. Malam-malam aku kentut guys. Dok, 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 dok. Karena kentutnya lagi duduk di lantai gitu kan, lagi lesehan. Nah dia panik. Aku lagi main game. Kamu lagi main game, nah dia panik. Siapa tuh yang ngetok? Dikirain hantu guys, karena ada yang ngetok tapi nggak ada orangnya. Terus dia tutup pintu semua, terus dia berdoa. Aku ngakak aja di pinggiran. Ya Dan ya. Kejadian Soalnya kali. tangannya dia biasanya kan dia Tangannya lagi main Nintendo Switch. ngetok apa gitu kan, biasanya tangannya di atas semua. Tuh dah, pokoknya udah tak terhitung lagi. Dari Yanti, Bang mau nanya, rasa cinta yang muncul walaupun nggak pernah ketemu itu fine nggak sih? Rasa apa sih, gimana sih maksudnya? Rasa cinta. Dia suka sama Kayak orang. orang cuma berhubungan dari online tapi suka gitu, nggak Iya. pernah ketemu. Jadi cintanya gara-gara online gitu ketemunya. Normal nggak? Kalau misalkan sama manusia beneran normal. Kalau sama Hatsune Miku nggak normal. Itu mana kamu? Oh itu aku ya. Aduh. Iya juga ya, sampai aku punya itu lagi. Kalau sama manusia beneran normal ya. Kalau sama gini kayak aku gini nggak normal, ya kan? Nggak apa-apa sih, kata gua. Lah kita juga kenalnya online, Beb. Tapi ketemunya manusia kan? Iya. Maksudnya dia juga kalau manusia nggak apa-apa. Habis itu tapi ketemu ya. Kan jangan suka-suka udah jadian terus taunya laki sama laki. Kan ada tuh yang baru nikah baru tahu bahwa ini pacarnya ternyata sama-sama laki-laki. Jadi pasangan laki-laki. Huciconeca. Huciconeca nana 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 Terus tahunya nana. gimana laki atau enggak sebelum nikah? Just kidding. Dari Sean bacanya gimana sih? Sean. Sean, Sean. Anjay. Bang, Jakarta Beatbox comeback bikin konten, kalau boleh terkenal lagi kayak dulu. Rindu Jakarta Beatbox, yuk ngajak tuh. Siapa yang nggak mau terkenal lagi kayak dulu ya? No. Kenapa? Nggak boleh, banyak ceweknya. Ya doakan saja. Oke? Dari Jonathan, apa sih yang membuat Bang Rando suka sama dunia beatbox? Sekarang kegiatannya selain beatbox dan YouTube apalagi? Kalau suka sama beatbox udah dari sekolah gitu, karena keren. Kalau kegiatannya banyak, terutama ya tidur, Netflix, Disney Hotstar, Disney Hotstar, Iya. iFlix, YouTube, ya kan? duduk, Iya. bernafas. Nah itu. Sibuk Apex, banget kayaknya. Apex, Iya, bener. Ragnarok. Iya. Dari Yordan, Bang sharing tentang Suai. lu jangan ketawa sih. Bang sharing tentang saham atau trading, Bang. Kita generasi muda, apalagi posisi pandemi begini, butuh pemasukan nih. Kalau aku mainnya jujur sekarang di kripto. Kalau kripto itu volatile dalam arti naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Kalau kamu nggak siap dengan uang hilang nggak bisa. Naik perlahan tapi pasti bong gitu. Turun. Kemarin kan gitu, makanya pada stres, pada panik, pada sedih, pada loss, pada nggak pede, pada takut. Tapi kan sekarang naik lagi, udah profit ratusan persen lagi. Memang kalau di kripto yang aku jalanin mental harus baja. Yoi. Nggak untuk bukan untuk semua orang kayak gitu ya. Jadi ini bukan tempatnya untuk aku ngejelasin, tapi aku akan kemungkinan akan bikin workshop lagi. Dari Ron, Bang, dinosaurus kenapa udah nggak ada, Bang? Kan seru kalau bisa adu T-Rex. Lu aja gua adu gimana? Sama Rangers. Nah, nggak usah jauh-jauh T-Rex. Rangers aja dulu. Lu tahu kan? Dia kalau nyerang bagian mana? Pasti Anda dan kalian. Mules tuh. Yang kena situ, yang buyang kepala. Nah, kepala mana? Iya. Dari Fakih, apa hal tersedih Bang Rando waktu sekolah? Nggak pernah sedih orang gua bolos mulu. Sedang mulu. Aku pernah bolos seminggu main warnet, ya kan, lagi zamannya seal online. Waduh. Seal online sama Pangya itu bareng gitu. Jadi aku main dua-duanya, tapi aku lagi getolnya main seal waktu itu. Pesen Indomie, pakai telur. Ih, Iya, mantap.
Masih pakai seragam ya kan? Ini Udahnya diskon. seminggu ketahuan digebukin. Digebukin Mami Alma. Sekolahnya telepon. Sekolahnya bukan nelpon lagi, manggil. Oh, Mak. Iya, pakai surat panggilan, kalau enggak dikeluarin aku. Orang seminggu nggak kelihatan, nggak ada kabar, nggak ada apa. Mantap, jangan ditiru. Dari Jonathan, siapa teman SMA Bang Rando yang ketika SMA sampai sekarang masih deket dan terus komunikasi dan alasannya apa? Aku temen dikit, paling cuma Felis. Edmond. Kalau Yang kemarin si kesini? Apit, itu SMP. Oh, itu teman SMP. Iya, teman SMP aku lebih banyak daripada teman SMA. Dari Kenes, Kenez, baca gimana? Kenes. Kens. Kens, Indra. Ya. Bang, gimana kondisi abang di Bali? Sehat-sehat kan? Waduh, Wah, ini apa? ini langsung ke situ ya. Langsung aja, ini apa? Dari Tommy, Bang, efektifnya kalau kita buat channel YouTube itu satu kategori atau campuran? Kalau kamu bikin channel YouTube-nya atas nama kamu sendiri ya campuran aja, karena kan kamu nggak mungkin punya hobi cuma satu. Iya, betul. Aku bikin vlog ke Taman Safari dikejar sama macan, besoknya masak steak. Steaknya jangan-jangan macan. Enggak, justru aku masakin steak buat si macan. Wah, ya kan tiba-tiba besoknya free dive ke laut. Nyari steaknya. Nyari jodoh. Oh, oke. Dari Amabel ya, bukan No, Amabel. bukan. Jangan dong. Bang, gimana caranya biar kita tidak bergantung sama orang dan gimana ambil keputusan atau titik akhir kita harus keluar dari zona nyaman? Berat banget. Kagak tahu ya. Gue soalnya di sini juga zona nyaman. Belum keluar. Belum keluar. Saya suka di zona nyaman ini nih. Nyaman banget tuh. Enggak, kamu pernah keluar dari zona nyaman? Oh ya? Mengalir aja lah. Ikut aja ikut. Iya. Orang mengalir ke bawah, kamu mengalir ke atas. Oh iya, aku ke atas lagi. Kata orang di atas langit masih ada langit. Berarti kita udah di langit. Yang penting kita udah di langit. Iya. Dari Dava, Kak, gimana caranya biar nggak jomblo terus? Pakai filter. Udah gitu gini. Oh enggak, yang lagi ini gini. Iya. Iya. Lah, dapet tuh. Om-om. Dari Epafras, gimana sih Kak caranya biar nggak overthinking? Waduh. Masalahnya, lanjut Mas. Karena aku ngerasa kekurangan aku itu orangnya sering netting dan jadi kayak mau ngelakuin apa-apa terlalu banyak pertimbangan, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi. Kamu bukan overthinking, kamu jenius. Cuman kejeniusan kamu, Cuma kejeniusan kamu, cara berpikir otak kamu yang luar biasa itu kadang suka di-distract oleh hal-hal yang jelek dan hal-hal duniawi. Maka dari itu kamu membutuhkan pertolongan dari yang di atas. Kalau misalkan kita lagi naik busway, kita nggak pegangan, ada rem, ada jalan bergelombang, pasti kita jatuh. Gak mungkin kita nggak overthinking gitu di dunia ini yang banyak sekali yang harus dipikirkan, itu nggak mungkin. Tapi kalau kita punya pegangan, kita punya iman, apapun yang akan terjadi dan yang kita pikirkan akan terjadi, itu kita tahu bahwa oh tenang, ada yang ngurus. Gitu. Itu nggak ada lagi cara yang lain. Aku pun overthinking. Parah, aku overthinkingnya parah. Aduh, ini gimana besok? Aduh, ini. Aduh, tapi kayaknya ini. Tapi depan mukanya didiem aja. Iya, tapi Santai aja dia. di dalam pikiran gitu. Tapi itu semua yang bisa mengatasi adalah cuma mengetahui bahwa oh kita punya Tuhan yang akan selalu menjaga dan mengurus kita. God will provide apapun itu, nggak akan membiarkan kita tercebur dan mendapatkan cobaan lebih dari yang kita bisa handle. Dari Raja, hal apa yang belum bisa tercapai di kehidupan abang yang sekarang? Dan apakah abang masih mau memperjuangkan itu? Itu tadi ninja. Iya betul sekali. Masih. Ninja 250. Dari Arya, Bang, ada saran nggak buat calon-calon maba? Apa yang boleh dilakukan dan tidak? Maba ya. Pertama gini, di saat kita kuliah itu kejarnya IP, bukan yang lain. Kalau IP kamu jelek, kamu masuk perusahaan susah. Yang kedua adalah koneksi. Punya teman-teman harus yang berkualitas, yang membangun mental kamu, membangun karir kamu, juga iman kamu. Jangan sampai ke pergaulan bebas, karena di situ adalah tempatnya. Di saat kita kuliah itu, dunia itu langsung bebas gitu. Kamu pasti akan diajak kiri kanan. Jangan terlalu pusingin sama yang berbau ancaman di ospek gitu misalkan ya. Kamu gini, nanti kamu nggak lulus. Temen aku banyak yang nggak ikut ospek, semuanya lulus, IP-nya bagus. Aku ikut ospek, IP-nya
Aku nggak setuju sama ospek yang kasar-kasar gitu, aku nggak setuju. Kalau aku punya anak, aku nggak bolehin dia ikut ospek. Jadi punya teman lingkungan yang bagus, yang nggak usah banyak tapi berkualitas. Karena kita nggak didesain untuk punya teman yang banyak. Kita didesain untuk punya teman yang sedikit tapi berkualitas. Kejar IP, deketin dosen, banyakin ilmu dari mereka. Kejar IP, kalau bisa IP-nya 4 cum laude. Nanti the real life challenge adalah di saat kalian terjun ke dunia kerja. Dunia kuliah itu cuma adalah kayak kita kalau mau ke Bali, kita stop dulu di rest area. Tapi petualangannya serunya itu adalah di saat kamu di Bali. Sama, kuliah itu adalah rest area. Petualangan serunya adalah di saat kamu lulus. Jodoh kamu nanti tahu siapa, kamu kerjaan tahu di mana, kamu bisa beli aset, kamu tahu nanti kamu beli rumah di mana. Itu semuanya baru akan clear kalau kamu udah lulus kuliah. Jadi jangan terlalu pusing sama hal-hal yang nggak penting di dunia kuliah. Dari Matthew, Bang lu kenapa jarang upload video? Dan gua kangen Bang daily vlog lu yang dulu. Enggak, aku nggak jarang upload video. Kemarin sempet sih emang. Aku nggak upload itu. Bukan jarang lagi. Nah, gimana juga mau upload, orang lockdown di rumah doang. Di saat udah bisa beraktivitas ya upload lagi. Dalam hidup kita harus ada rest day. Kalau misalkan kita cuman kerja kayak robot gitu kan, bukan hidup yang diinginkan. Harus ada rest day, harus ada istirahat, nikmatin hasil kerja kerasmu. Punya waktu sama orang-orang tercinta. Jalan-jalan, bikin mereka seneng tanpa nyalain kamera. Ya masa kita lagi holiday, gini. Nggak bisa guys, harus ada punya private moment. It's okay to put down the camera, it's okay untuk cuti, kita butuh itu. It's okay untuk nggak usah kerja dulu, karena pas kita bikin karya lagi, kerja lagi dengan semangat yang baru, otak yang fresh, mood yang bagus gitu. Oke? Dari Nana, kok bisa suka nge-gym? Alasannya apa Bang? Roger is coming. Dikejar Roger. Aku nge-gym satu alasannya, supaya aku bisa makan banyak. Iya, bener sih kalau itu. Ya kan? Bener sih, iya. Mau apa? Mau badan bagus, udah punya calon istri. Oh deh. Ya kan? Iya, buat apa? Kecuali masih jomblo. Nah. Baru bagusin badan. Kayak kemarin ya, waktu awal ketemu aku ya? Itu. Badan aku lagi bagus-bagusnya pas ketemu kamu awal ya. Nggak ada sebulan, boom. Dari Adam, nggak mau nanya tapi ayah pengen abang joget keju. Joget keju itu gimana nih? Nggak ngerti. Marut keju gitu kan? Oh iya, oke gitu aja kalau gitu ya. Setidaknya berbau keju. Enggak, kejunya keju apa dulu? Kalau keju Ricis gini. Iya bener. Dari Darren, Bang gimana kabar ikan lu yang dulu sekarat? Udah digoreng. Betul sekali. Jadi makanan. Dari Hiskia, Bang kira-kira kalau mau ngonten sama anak-anak Jakarta Beatbox mau ngonten apa? Nggak tahu. Belum ketemu. Kalau tahu udah ngonten. Kalau tahu udah konten. Makanya kalau kalian pikir bikin konten tuh nggak mikir dulu apa ya. Bikin apa ya? Bikin apanya ya itu yang lama. Makanya ada istilahnya kreatif. Biar mereka yang mikir, kita nggak usah mikir, tinggal terima jadi. Gitu. Tapi aku nggak pakai kreatif. Kenapa? Karena aku kreatif. Anak DKV masa nggak kreatif? Nggak lulus dong. Iya juga sih. Iya kan? Juga sih. Lulus Bener, cuma bener. mungkin lama. Oh, lulus cuma 5 tahun. Iya. Ups. Jangan dicontoh. Dari Lailif, Abang, Iya. aku boleh nggak datang ke pernikahan abang nanti? Oh, boleh. Jangan Kalau kemen, kalau diundang. Kalau nggak diundang, nggak boleh lah. Ngapain kamu sini? Kartu kuning. Pulang. Kartu kuning bukan ada copyright. Hah? Kartu kuning. Itu Uno tapi kartu Uno. Oh no. Pulang gitu. Dari Febri, Bang nggak bikin tim e-sport. Waduh. Duh. Udah, aku udah bikin. Udah. Tapi aku doang sendiri. Enggak lah, kita bertiga. Oh iya, kita kan main Mobile Legends bertiga ya. bertiga. Ada tim aku namanya Exorcist. Sparringnya bisa nggak lu? Isinya aku, Nadia, sama Dani. Win rate-nya 0. Pokoknya aku aja yang gendong mereka. Aku juga sering ya gendong, kamu jangan gitu lu. Oh iya iya. Kamu Sylvana-nya jago sih. Gimana jurusnya Sylvana? Agak berat ya. Oke. Wah. Dari belum. Dari Prasasti JH3. Menurut Abang, alasan apa seseorang itu mau berjuang dan bertahan walau di situasi yang kurang baik bagi dirinya? Menurut Abang, apakah harus pergi atau bisa dikasih kesempatan orang untuk berubah, maksudnya orang itu? Cinta nih, masalah cinta. Aduh, maaf, nggak ngerti. Jangan ngabuk dong. Kameranya ditendang. Jadi maksudnya kasih kesempatan gak nih gitu ya? Iya. Gini guys, selama kamu belum menikah, itu adalah kesempatan untuk gonta-ganti pasangan. Betul. Sampai kamu ketemu yang layak dinikahi, yang memang ini adalah oh ternyata dia yang memang
adalah dari Tuhan, satu layak dinikahi, cocok. Ada istilah gini, kita nggak akan pernah cocok sama pasangan, nggak ada yang cocok. Orang yang cocok adalah orang yang mau menerima lu. Nah dia itu mau menerima aku dan kekuranganku. Dia nggak akan menghakimi aku ya, belum sih. Mudah-mudahan enggak ya. Janji dulu. Nonton lah gitu ninja, mau beli ninja. Iya, kan? janji dulu. Kamu menghakimi aku nggak? Enggak. Ya walaupun aku salah. Menghakimi sama ngamuk beda. Oh, beda. Bedanya menghakimi sama ngasih tahu adalah kayak, iya nih dia tuh selalu ngomongin gue, padahal dianya yang asuh ya kan. Nah itu baru toxic gitu. Itu namanya menghakimi. Iya. Kalau kayak kamu jangan gitu dong, nanti ini kan yang rugi kamu sendiri, itu namanya ngasih tahu. Iya. Gitu guys. Aku dari dulu selalu menjadi orang yang ngasih tahu. Ngamuk sih kadang-kadang. Loh, kamu gak pernah ngamuk sama aku? Karena kamu bagus. Kamu ibaratnya nilainya kalau dalam rapor tuh A semua. Nggak ada yang perlu diamukin dari kamu. Gitu. Itulah makanya aku bilang kalau ketemu yang cocok, itu cocok. Mau ngedengerin, mau menerima kritik dan saran dari pasangan. Kalau kita menjadi diri sendiri, ya kita liar kita. Kita nggak didesain untuk menjadi diri sendiri. Kita didesain untuk menjadi apa yang Tuhan mau bagi diri kita. Gitu ya, pasangan yang setia, jadi orang yang berguna buat orang lain, jadi orang yang mau untuk memaafkan, mengampuni, mengasihi musuh-musuh, ditampar pipi kiri berikan pipi kanan dan sebagainya. Karena kalau udah menikah udah bukan waktunya gonta-ganti pasangan. Iya. Udah satu aja. Kebetulan aku sama Nadia 2 tahun ini cocok ya? Belum 2 tahun lah kamu. Hampir 1,5. Iya 1,5 lah. 1,5 cocok gitu. Berantem nggak? Berantem. Sering. Kamu pernah aku kritik yang pedes gitu kan pernah kan? Karena kamu nggak sesuai sama apa gitu norma-norma. Pernah juga. Aku juga pernah dikritik. Tapi nggak pernah menolak kritik setelah itu. udah selesai, Udah clear. sama-sama membangun. Akhirnya jadi orang yang lebih dewasa lagi bareng-bareng bertumbuh bareng. Gitu. Itu dia Q&A kali ini. Terima kasih untuk 50 pertanyaan. Kayaknya sih nggak nyampe ya. Nggak nyampe kayaknya. Ya, segituan Tapi lah. target kita 50 nih aja udah lama banget. Oke, aku kangen banget sama kalian semua. Ini adalah bentuk aku menyatakan kangen dan melepas kangen sama kalian. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton video yang sebelumnya sesudahnya. Let's battle this. Keep on following fans. I wish you guys the next video. Cheers! Dah.